Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita duduk bersama untuk bermajlis, bertolabul ilmi, belajar bersama. Insyaallah mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan jalan kita yang mengakibatkan mendapat rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga aktivitas ini pula menjadikan sebab kita kelak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mencoba belajar mengambil hikmah dan ilmu dari wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita masuk surah Al-Insyirah, surah yang ke-94. Sudah dibuka semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha zahrak. Alladhi anqadha zahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasulul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina asyakirina walhamdulillahi rabbil Alamin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يوم هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلوا على النبي محمد اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين في كل مكان خصوصا في إندونيسيا ببركة القرآن الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Insyirah. Air kelapa enak rasanya. Wahai sahabat kaula, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik biasa. Kopi gaya diminum jangkrik. Ustadz kembali ngaji bareng Sinyo Hendrik. Sinyo Hendrik, rokoknya Ji Samsu. Janda cantik maunya di madu. Bareng janda cantik maunya di madu. Makan nasi ternyata gigi. Bapak Yosi lumayan sugih. Sok sanajan lumayan sugih. Tiap pagi kok banyak yang nagih. Tiap pagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik
Oke, kita lanjut. Semoga kita disampaikan ke bulan suci Ramadan. Amin. Tinggal menghitung hari, detik. Nah, alhamdulillah sampai hari ini Allah menganugerahkan hidup. Karena setiap hari kita melihat ada orang-orang yang sudah tidak diberi hidup lagi oleh Allah. Dengan kejadian-kejadian yang semoga kita dijauhkan. 2 hari yang lalu di Ujung Berung yang terseret bis. Termasuk ada yang musibah lainnya. Padahal sebentar lagi menjelang Ramadan. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih bisa mandi sendiri. Pada akhirnya semua kita pasti akan dimandikan. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa pakai baju sendiri. Kelak kita pasti akan ada yang memampani. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa berjalan sendiri ke masjid. Satu saat nanti akan digiring ke masjid. Alhamdulillah kita tadi baru sholat berjamaah dan di belakang imam. Pada saatnya nanti kita akan tergeletak tak berdaya di depan imam. Alhamdulillah sekarang kita masih bisa baca Al-Quran. Kelak kita akan dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah kita sekarang masih bisa ziarah kubur. Kelak orang-orang akan menziarahi kubur kita. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan semua nikmat yang Allah anugerahkan. Karena sebenarnya Dia sayang kepada kita. Dengan buktinya apa? Dianugerahkan tuntunan petunjuk yang diberi dengan surah. Dan sekarang surah Al-Insyirah. Bahkan sebenarnya kalau kita mau menyadari, menginsafi dan mengaitkan jiwa dengan Allah, sebetulnya hidup ini sudah diliputi kemudahan dan kemudahan. Sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan kondisi beriman kepadanya. Dan semoga Allah tidak wafatkan kita kecuali dalam keadaan kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang kuat terbukti di muka bumi ini saling mengalahkan. Hanya iman yang akan membuat manusia tegak. Seperti kita mengetahui bahwa besi itu kuat. Betul? Betul. Tetapi besi tidak berdaya saat dibakar api. Berarti api lebih kuat daripada besi. Dan ternyata api pun yang kuat yang bisa mencairkan besi tak berdaya saat dihadapkan dengan air. Ternyata air lebih kuat daripada api. Demikian pun ternyata air pun tak berdaya ketika dihadapkan dengan awan. Ditampung dengan awan. Sampai turunlah hujan. Dan ternyata awan pun tak berdaya dengan tiupan angin. Bisa berpindah. Dan angin pun yang begitu kuat, kadang tornado, kadang puting beliung, terbukti bisa menjatuhkan truk besar. Menghancurkan produk-produk rumah, bahkan pabrik kemarin itu. Tak berdaya ketika dihadang dengan gunung. Dan ternyata gunung pun tak berdaya ketika dihadapkan dengan manusia. Ku beko mah beak. Betul? Ku traktor beak. Dan ternyata manusia pun tak berdaya. Dengan hal-hal yang ada di muka bumi ini seperti penyakit, tua dan kematian, sehingga yang terkuat itu ketika jiwa manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang sanggup menerpa badai. Badai yang datang tidak akan menggoyahkan. Terbakar api, derita sekalipun dia akan tabah. Maka Allah berfirman, illal ladzina amanu. Maka mudah-mudahan ngaji ini semakin bertambah-tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup yang Allah gariskan ditakdirkan penuh dengan ujian, cobaan, bahkan banyak liku-liku. Tak jarang liku-liku itu pun berdampak ke dalam hati kita, luka-luka. Sampai hari ini banyak teman-teman kita, saudara kita hingga masa dewasa pun belum laku-laku. Padahal mereka laki-laki. Itulah lika-liku laki-laki.
Sok di salah-salah beri ngopi itu Mas Ori. Duh, ayo ya Allah. Gitu. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Jadi Al-Insyirah ini nama surah di ayat pertama itu surah. Paling tidak ada 3 nama yang populer. Surah Asy-Syarah, surah Al-Insyirah, yang ketiga disebut dengan surah Alam Nasrah. Semuanya berangkat dari ayat yang pertama itu. Masih ingat kemarin kita bahas surah apa? Ad-Duha. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa Ad-Duha dan Al-Insyirah itu masih satu kesatuan surah. Siapa contohnya? Contohnya Khalifah kelima. Siapa namanya tuh Khalifah kelima itu? Utsman. 3 itu. Hah? 4 itu. Bener Ustaz. Utsman ketiga. Pertama siapa? Bakar. Umar. Nah 3 Utsman. Ali. 4 Ali. Kelima siapa tuh? Yang kelima itu cucunya Umar bin Khattab. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Nah, jadi masa khalifah itu yang masa keemasan cuma 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Abdul Aziz, itu cucunya itu. Dalam waktu singkat Umar bin Abdul Aziz itu membawa masa Islam yang terpuruk kembali ke masa kejayaan dalam kurun waktu 3 tahun saja. Tapi saya usianya pendek, dilantik usia 36 dan wafat usia 39. Usia muda, tapi mamanya besar. Dikenal seorang khalifah yang adil, khalifah yang soleh. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, kalau dia baca Al-Quran dalam sholat, ketika dia baca surah Ad-Duha, langsung disambung dengan Al-Insyirah tanpa bismillah. Seakan-akan satu surah. Kalau surah Ad-Duha kemarin, surah yang keberapa tuh? 11. Sekarang surah yang ke-12 ini dalam masa turunnya Al-Quran. Surah 13 surah Al-Asr. Nah. Jadi kalau surah Ad-Duha diturunkan, diwahyukan oleh Allah saat jiwa Nabi galau, gelisah, sedih. Kenapa sedihnya? Sedihnya bukan bukan nggak dapat BLT, bukan. Tapi sedihnya karena wahyu tak turun. Padahal hanya kurun waktu 3 sampai 4 hari. Sebagian mengatakan ada 5 sampai 12 hari sampai 40 hari. Betapapun jiwa Nabi menjadi gelisah saat tidak ada bimbingan. Itu apa hikmahnya? Hikmahnya mengajari kita betapa penting bimbingan itu. Saya sedih kemarin begitu melihat postingan video Kiai Haji Abdullah bin Gimnastiar ketika ada sebuah toko tuh. Itu saya nggak mau sebut karena nggak di endorse. Ya. Tapi itu komen-komennya itu luar biasa ngeri itu. Kemarin kita Ustaz, saya memperhatikan komennya. Wah, kalimat yang tak pantas lah. Menghina. Ya, menghina seorang kiai, seorang ulama gitu. Dengan caci maki, kalimat yang kotor, kalimat yang kasar. Itu mengisyaratkan bahwa masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan bimbingan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita berupaya mempertahankan sampai mati, selesai udah. Itu aja loh. Nah, kalau surah Al-Insyirah sebaliknya, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat bimbingan dari surah Ad-Duha, langsung lapang jiwanya, langsung cerah jiwanya, bercahaya jiwanya, maka dilanjutkan dengan surah Al-Insyirah. Jadi surah Al-Insyirah ini turun yang keberapa Ustaz? Kan 11. Nah, 12 ya. Yang ke-12. Yang ke-12. Setelah ini bertemu dengan surah Al-Asr wal Asr. Innal insana lafi khusr. Maka kelapangan hati akan didapatkan oleh jiwa-jiwa yang beriman.
Seperti sebentar lagi Ramadan, seruannya apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman saja. Contoh begini, kan Ramadan itu diibaratkan tamu. Nabi Muhammad SAW bersabda, kan, bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang berbahagia dan bangga dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya haram dimasukkan ke dalam neraka. Itu sederhana bahagia, tapi memang ini informasi yang akan diserap oleh jiwa, oleh spiritual yang ada imannya. Sehingga jangan aneh kalau orang-orang yang imannya tidak hadir dalam benaknya, ya tidak akan terpanggil. Seperti kita dipanggil nama kita, ya kita akan tergegah. Sony langsung, termasuk Rakta langsung dipanggil. Jadi redaksinya ya ayyuhalladzi. Nah, persoalannya kebenaran apa? Kebahagiaan apa yang menjadi sebab Nabi menjadikan sebab yang bahagia masuk surga? Macam-macam. Bahagianya anak kecil dengan masuk Ramadan sama tidak dengan bahagia orang dewasa? Beda. Bahagia orang dewasa sama tidak dengan orang yang sudah tua? Beda. Bahagianya orang dewasa, orang yang sudah tua, orang anak kecil, dan orang yang berilmu sama atau tidak? Beda. Anak saya masih bocil tanya, Bapak kalau aku puasa tamat mau kasih hadiah apa? Tapi saya kira tidak wajar kalau itu pertanyaan datang dari seorang Bapak Sony yang notabene ahli ibadah. Bos, namun saya tamat perhadianan bos. Tepantes. Karena Pak Sony ahli ibadah. Gitu. Tahu tidak kenapa bahagia? Satu kali sahabat Nabi Muhammad SAW kan di Madinah. Perintah puasa turun di Mekah atau Madinah? Di Madinah. Tahun berapa? Bukannya Al-Baqarah surah Makkiyah, Ustaz? Al-Baqarah teh. Madinah, bro. Al-Baqarah, Ustaz? Surah Al-Baqarah itu surah Madinah. Oh iya benar Madinah, Ustaz. Jadi perintah puasa itu setelah hijrah Nabi ke Madinah tahun keberapa? Tahun kedua. Nah, yang bersama dengan perang Badar. Maka pada perang Badar pun Nabi berpuasa tengah batal. Nah, ketika sebelum perang Badar itu di Madinah ada siapa? Tempat hijrah Nabi? Ada Yahudi, ada Nasrani. Ngobrol di pasar. Engkau umat muslim ya? Ya, saya umat muslim. Umat Nabi Muhammad SAW. Coba saya bertanya, kalau benar Islam itu agama dari Tuhan, pemilik langit dan bumi, ada puasanya enggak? Kami punya amal puasa kami setiap hari Sabtu. Orang Kristen juga ada puasanya. Kamu ada enggak? Nah, sahabat Nabi itu bersedih karena belum turun. Kalau nggak ada puasanya bukan agama langit itu. Itu dusta itu. Lalu sahabat Nabi itu bersedih hatinya karena tidak bisa berdebat dan memang ternyata bisa puasa. Begitu pulang ke Madinah setelah berdagang bertemu Nabi Muhammad SAW, turunlah wahyu itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka orang-orang muslim waktu bergembira teramat sangat, berarti yakin Islam itu dinullah, agamanya Allah, dan kembali datang kepada orang Yahudi itu, hei Yahudi, kalau kamu berpuasa cuma 1 hari, sementara kami diwajibkan 1 bulan, apa kamu? Kalau kamu berpuasa, yang menyuruh siapa? Rahib-rahib, pendeta-pendeta, kami yang nyuruh Allah SWT. Maka bahagia itu kebenaran, lain masalah tuangan, bukan bajunya. Karena dah hari mah Allah ditambah. Baju pun nggak ada. Ustaz bener, nulir teh lebaranna saya kalau di puasa Ustaz. Nggak ada THR, bro.
Tuh, Loy. Nggak ada. Lu bahagia, Loy. Tapi bahagia dengan apa? Kebenaran. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Maka takbiran artinya sadaqallahu wa'da wa nasara 'abdah. Jadi kebenaran yang menjadikan sebab seseorang itu bahagia. Nah, sini kita mendapat informasi ini kebenaran, bukan rekayasa Muhammad Rasulullah. Apa itu? Alam nashrah laka sadra. Alam itu apa? Apakah? Lam itu nafi, menafikan. Maka apakah kami atau bukankah kami telah melapangkan dari kondisi jiwa yang sebelumnya sempit kepadamu, wahai Muhammad SAW? Apa yang dilapangkan? Sodroka, dadamu. Nah, jadi di sini bukankah, bukan pertanyaan, bukankah ini, tapi maksudnya apa? Penegasan. Seorang sudah makan tapi masih lemes, ditanya, bukankah kau sudah makan? Maksudnya bukan pertanyaan tapi penegasan. Kok sudah makan malah lemes? Jadi Allah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Maka nasroh itu bermakna melapangkan. Nasroh itu yang kedua melemahkan. Nasroh pun meremehkan. Nasroh pun bermakna pemahaman. Masalah boleh jadi kecil, tapi kalau yang punya masalahnya tak punya solusi, maka seakan-akan masalah kecil itu menjadi besar. Sesuatu tak jarang problematika hidup sampai putus hubungan silaturahmi, sampai perceraian, sebetulnya itu masalah kecil kali pertamanya. Tapi karena jiwanya tidak dilapangkan, karena tidak akrab dengan Allah, sehingga masalah kecil itu dirasakan berat. Maka yang salah bukan ombak yang terlalu besar, tapi perahumu yang terlalu kecil hingga terombang-ambing gelombang. Gitu. Bukan kehidupan yang salah, jiwa kita yang tidak mempersiapkan diri. Kenapa? Karena sudah ada hukum. Tidak ada masalah yang tanpa solusi. Tidak ada kendala yang tanpa kendali. Sebuah pabrik kunci tidak dibuat kecuali dengan anak kuncinya. Tidak dibuat satu gembok tanpa anak kunci. Tidak ada masalah tanpa solusi. Nah, itu mengajarkan bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kalau Allah memberikan kelapangan hati ke dalam jiwa Nabi Muhammad SAW karena dilapangkan oleh Allah, maka persoalan yang begitu banyak pun tertampung oleh Nabi. Apa yang membuat jiwa Nabi Muhammad sempit? Yang pertama, orang-orang musyrikin. Apanya? Akidahnya. Apanya? Syariatnya. Apanya? Akhlak dan moralnya. Itu yang membuat sempit jiwa Nabi Muhammad SAW. Allah menuntun wahyu, akhirnya jiwa kanjeng Nabi lapang. Nah, tiga contoh. Jika 1 sendok garam dimasukin ke botol ini, asin nggak? Asin. Tapi kalau 1 sendok makan garam dimasukin ke 1 botol ukuran galon besar, asin tidak itu? Hah? Benar, udah coba belum? Udah coba nih. Ada asin-asinnya. Kalau 1 bak mandi?
terasa kan? Kalau harus besar telaga, nah, gitu. Nah, demikian pun jiwa kita, bro. Kayak gitulah kira-kira. Nah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alaihi. Maka kita harus menyadari setiap muslim belum tentu beriman, tapi kalau orang beriman pasti muslim. Gula itu manis, tapi tak setiap yang manis itu dinamai gula. Karena Sinyo Hendrik pun manis padahal bukan gula. Cengek itu lada, tapi tak setiap yang lada berarti cengek. Karena wajah Mang Sony pun lada, Tapi lain cengek. tapi Pak Sony bukan cengek. Sorry. Gitu tak? No asem naon? Asem, cuka masem nggak? Asem, tapi tidak setiap yang asem-asem berarti cuka. Karena kadang wajah istri kita pun masem. Ini hasum. Nah, sodrak. Jadi orang-orang yang dilapangkan jiwanya, semoga kita termasuk. Maka persoalan hidup akan dianggap remeh. Kenapa remeh? Karena urusan yang besar hanya jika bermasalah dengan Allah itu besar. Sampai kan Nabi Muhammad SAW ketika dilempari di mana tuh? Di Taif. Beliau bermohon, ya Allah, aku ridho dilempari satu kampung Taif selama ini bukan tanda engkau murka kepadaku. Karena dalam jiwa insan beriman hanya murka Allah lah persoalan yang paling besar. Selebihnya hanya masalah kecil. Maka kecil besar tergantung sudut pandang kita. Alam nashrah laka sadrak, bahkan wa wada'na anka wizrak. Wada itu beban. Wada'na, wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Wizrak. Wizrak itu dari kata wizer. Wizer yang pertama bermakna gunung. Gunung dinamai wizer karena tidak ada yang sanggup menggeser gunung berat. Wizer pun dia bermakna menteri, perdana menteri bahasa Arabnya wizer. Wizer itu menteri, kenapa? Menteri punya tanggung jawab yang besar. Bahkan wizer pun dia bermakna dosa. Dosa pun akan dipikul oleh si pelakunya dan itu dirasakan berat. Maka satu di antara jikalau kita berat melangkah kepada kebaikan, itu satu di antara tanda-tanda boleh jadi dosa kita terlampau besar. Atau ada persoalan masalah hidup yang kecil sebetulnya tapi dirasakan seperti besarnya gunung. Atau boleh jadi kita beranggapan hidup ini mengurus anak istri padahal dirasa berat, padahal kita bukan perdana menteri anu mikir tentang negara. Cuma anak istri aja kok berat. Nah, berarti apa? Bukan berat tapi dadamu yang sempit. Nah, jadi apa Al-Isra mah urang apa standar nu berat nu mana? Ternyata kabeh hampang. Gitu. Nah, semoga Allah meringankan beban kita. Jadi masalah mah eueuh di alam dunia sebenarnya nu aya mah naon beban. Tah beban eta nu nyelekan hate mah lain masalahna beban. Allah mengangkat beban itu dalam jiwa Nabi, maka Nabi tidak merasakan berat. Masalah aya, tapi jalan aja.
Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi anqadh ini, nakid ini bermakna aslinya kayu yang diikat beban lalu berbunyi. Nah, maksudnya ya. Apa tanggungan? Rancatan. Dan tidak naon bahana awi. Lamun eta rancatan diikatkan beban, lamun beban eta berat, maka si kayu akan bersuara. Orang yang jiwanya sedang ditimpa beban, itu nafasnya terasa sesak. Berat, namanya nakid. Nabi luput dari itu. Kenapa? Karena Allah alladzi anqadha zahrak. Allah mengangkat beban yang memberatkan pundak sehingga bersuara. Suaranya apa? Keluh kesah. Suaranya apa? Mengeluh. Mata ngeluh teh, seseorang kalau ngeluh berarti perkara yang dikeluhkan dirasa berat. Maka kenapa dalam surah Al-Ma'arij Allah memberikan ketetapan orang-orang yang sudah sholat itu tidak akan mengeluh. Karena mereka paham bahwa ini masalah kecil. Saripu-ripu di dunia mah da lain, naraka santai wae. Senang-senang di alam dunia da lain, sorga, jangan melampaui batas. Itu. Lebih pas seorang ahli ibadah. Amin, doanya maksudnya. Anu apa? Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, dan kami telah tinggikan untukmu wahai Nabi Muhammad apa? Dzikrak, sebutan namamu, disebut-sebut. Terbukti apa waktu itu? Memang pada saat itu turun ayat ini Nabi sedang dicaci maki, sedang dihina, sedang diembargo, bahkan dilecehkan. Tapi sebetulnya Allah sudah mengangkat namanya dan menyebut-nyebut sejak kali pertama Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, estafet bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Estafet setiap datang nabi membicarakan itu. Walaupun situasi waktu itu nabi sedang diremehkan, dilecehkan, tak dihargai, didustakan, bahkan diusahakan oleh orang-orang musyrik dieksekusi sampai persekusi. Tapi itu tidak menggalaukan jiwa Nabi. Kenapa? Geus dilapangkeun ku Allah jiwana. Santai. Kenapa? Karena jiwa Nabi paham. Karena jiwa Nabi dipenuhi dengan cahaya. Nah, maka cahaya itu akan menjadikan jiwa seorang itu lapang. Kenapa? Karena dia akan bisa membaca hak dan batil, benar dan salah, wajar dan tidak, tinggi dan rendah, dan seterusnya. Fa inna ma'al usri yusra. Bahkan kini terbukti nama Nabi Muhammad SAW selalu disebut-sebut lewat dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan itu disebut, dikumandangkan lewat azan. Bahkan dibaca dalam tasahud, awal tasahud, akhir. Disebut-sebut terus. Bahkan tidak ada suara yang tidak berhenti di dunia ini selain azan. Terus hikmah dengan beda waktu siang dan malam, ternyata itu satu di antara Allah mengagungkan, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Zikra, zikir. Apa itu zikir? Zikir itu
menanamkan sesuatu di dalam benak zikir. Nah, menanamkan sesuatu di dalam benak, baik dengan berucap atau tanpa berucap. Ada kalanya zikir untuk mengingat sesuatu yang sebelumnya lupa. Pernahkah Anda bertemu dengan teman, wajahnya ingat, namanya lupa, lalu otak Anda muter, saha ieu teh. Nah, itu zikir. Berupaya membaca, menemukan apa yang dalam benak yang ketika itu hilang. Nama teman Anda. Nah, atau zikir itu pun menguatkan sesuatu yang sudah tertanam dalam benak. Maka lahirlah zikir itu menyebut-nyebut. Muncullah zikrullah. Kenapa zikir dimana menyebut-nyebut? Dia namanya mengingat. Karena jikalau kamu ingin mengingat sesuatu, maka sebut-sebutlah sesuatu itu. Dan kamu tidak akan bisa menyebut-nyebut kalau apa yang mau disebut tidak tertanam di dalam benak. Itu ngahulang. Naon eta teh? Nah, leungit eta teh. Naonnya saha eta teh? Tapi zikrullah harus ditertanam terus agar mengingatkan kita bahwa hidup ini diawasi oleh Allah, jangan usah takut. Allah selalu membersamai Nabi Muhammad SAW, bahkan termasuk kita pada hari ini. Sehingga ketika dalam berjalan, kalau Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah dakwah, bertemu dengan kendala, bertemu dengan persoalan, semua itu kada batasnya. Sehingga gunung saluhur-luhurna aya tungtungna. Ukuran apapun berat pasti ada batasnya. Maka fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 ayat. Maka para ulama mentafsirkan, satu masalah ada 2 solusi. Setiap ada masalah ada 2 solusi. Pak Sony butuh uang untuk pendidikan anak. Solusinya 2. Mau menjual motor atau gade BPKB. Pak Sony banyak harta. Alhamdulillah. Solusinya apakah nambah anak atau nambah istri? Kalau saya memilih nambah anak daripada nambah istri. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Lebih baik punya istri 1 tapi 4 rasa daripada punya istri 4 tapi tak ada rasanya. 1 istri pun ada menggok-menggoknya, ada vanilanya, ada blackberry-nya, ada koko pandan. Allah. Setuju nggak, Bu? Setuju nggak? Lebih baik punya 1 istri tapi 4 rasa daripada punya 4 istri tapi tidak berasa. Saya sih beli mana? Ke ente banyak. Satu istri 4 rasa, kebayang 2 istri 8 rasa. Bisa. Gitu. Waktu Ustaz ini pada malam itu. Jadi kalau ada kesulitan jangan berkeluh kesah dulu, tahan dulu. Merenunglah sebentar. Zikirlah kepada Allah. Mohon petunjuk, pasti dijamin. Kenapa tak nampak solusi? Allah tidak atau belum melapangkan jiwa kita. Allah belum menghiasi cahaya. Kalau diisi cahaya, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Nah, kenapa? Karena bersamaan masalah teh aya kemudahan. Gitu.
Itu solusi tadi. Itu mengajari apa tuh? Pembelajaran hidup, banyak hikmahnya itu. Menyadarkan bahwa jiwa kita itu lemah, bahwa kita itu butuh pertolongan Allah dan seterusnya, agar tak kabur kita ini. Fa iza farauta fansab. Maka apabila telah selesai, telah sampai arti naon anu asala sulit panggil solusi akhirnya beres, lain cicing fansab, maka kerjakan urusan yang lain. Tetaplah bekerja keras tuh. Naon fansab teh? Dari kata nasoba. Naon nasoba teh? Tampak. Maka gunung dinamai dengan nusibat. Awalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah, nasoba tuh. Jadi ketika beres solusi, datang solusi, ada masalah, bukan selesai, akan tampak di depanmu masalah yang baru dan jelas, maka kerjakan. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka muslim yang banyak nganggur, tidak suka muslim yang banyak diem, tapi harus bekerja keras sebagai bekal kelak dari amal soleh. Contoh, iya nya satu kalapan satu gampang ya, poe tadi ya. Pagi-pagi bangun, saya nganter letik jam 7 kurang seperempat, bread. Nah, kendaraan sampai ke sekolahan itu selesai, langsung katingali jajab si Oni, tingali bok hareupeun. Kalau mah, cepat. Jajab sekolah budak, bread, itu ke Jatinangor. Pulang ke rumah, ngali manuk yo, parabeun, bread, paraban. Set, ngeluk sana, paraban, brot. Urang lapar, besian, brot, gitu tak? Terus, udah motor kotor, besian, gitu. Tidak ada celah menganggur sebetulnya. Tapi pandangan orang hari ini, kamu terikat ke instansi disebut nganggur. Padahal di Islam istilah nganggur. Kalau kerja kita, amal ibadah kita untuk Allah, Allah yang akan tanggung jawab. Sehingga orang gawe di perusahaannya, perusahaan tanggung jawab. Maka beda antara gaji dan rezeki. Mending mana maksudnya? Rezeki, gaji. Kalau gaji patokannya di kerja, kalau rezeki patokannya di takwa. Maka Quran berkata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan solusi di setiap kendala yang dihadirkan. Kalau gaji ada slip gaji, kalau rezeki tak ada slip rezeki. Kalau gaji sebulan sekali, bahkan kadang telat, rezeki kadang sehari berkali-kali. Itu. Maka siapa yang ragu dengan rezeki, dia telah tidak yakin dan ragu kepada sang pemberi rezeki. Gitu. Jadi orang ini banyak yang keliru tuh. Aduh, aing itu buka pagawean nih, orang nih nganggur ya. Enggak ada yang nganggur, Bro. Enggak ada yang nganggur. Gitu. Lamun pedoman orang Al-Qur'an. Maka Allah wa ila rabbika farghab. Maka semua kegiatan itu apapun, kalau Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan risalah, berdakwah, dan semua aktivitas itu hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap, jangan harap kepada manusia, karena manusia tak jarang mengakibatkan kecewa. Dari mana kecewa itu datang, Pak Wo? Kecewa itu datang dari orang yang kau anggap istimewa. Akhirnya kecewa. Setelah kecewa, akhirnya kecewe. Kecewa pun kecewa lagi, akhirnya kecowo.
Lahirlah LGBT. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan ini menjadikan keimanan kita mantap. Jangan takut dengan masalah seperti kalau kita mengendarai mobil, motor ke tujuan yang jauh, pasti terkendala jalan, kemacetan, banjir, atau ada truk gandengan yang mengganggu laju transportasi kendaraan kita. Maka bersabarlah untuk melewatinya dengan perhitungan, jangan sampai ceroboh hingga banyak orang yang mati di jalan raya karena mungkin ceroboh. Sabarlah. Terlebih ini seorang Mang Fikri ini, seorang driver. Wah, ya, ada truk gandengan, ada kontainer, gimana? Oh, itu kan kendala, kesulitan tuh. Ada kemudahan, saya cerah. Set. Pasti mau ayah saatan pasti hujan oke. Gitu. Set, bas. Alhamdulillah ayah dari gitu, seperti itu gambaran. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira soal ini hafal semua ya. Makanya ahli ibadah itu apa? Ya. Coba kita lanjut ke sharing nih. Salam Nabi Muhammad. Silakan dari siapa dulu? Dari Pak Yosi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, mungkin ada beberapa, ini lebih ke mungkin setuju atau tidak atas sebuah pernyataan dari public figure yang menurut saya bagus juga, luar biasa pernyataannya, bahwa kita itu di Islam tidak dituntut untuk percaya akan Allah dan Rasul, karena syahadat yang kita baca itu bukan kita percaya kepada Allah, tapi lebih naik kasta dibanding itu adalah saksi. Sedangkan dalam bahasa, saksi itu sebuah bukti, Ya. rasa. Nah, jadi ternyata di Islam itu kita dituntut membuktikan rasa dari apa yang dituntut dalam Islam. Akhirnya berbuahlah sholat, berbuahlah zakat sebagai kesaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bersaksi, kita yakin akan adanya Allah. Nah, maksudnya apakah betul bahwa saksi itu memang melebihi dari rasa percaya itu? Kan kadang-kadang kita harus percaya sama Allah. Ternyata orang ini menyebutkan bahwa kita tidak dituntut percaya, tapi kita dituntut bersaksi. Karena dalam syahadat, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Semoga Pak Yusuf Allah. Ini memang pernyataan bukan kaleng-kaleng. Allah Harus disikapi dengan pemahaman yang dalam. Jadi begini, PR atau hal terbesar dan terberat ketika bicara agama dinul Islam yang terhimpun dalam naskah teks Al-Quran dan Al-Hadis, itu kan dalam bahasa Arab tuh. Nah, tantangan pertama itu ketika menerjemahkan. Karena penerjemah ini yang diharapkan menjadi sebab pemahaman. Nah, sementara kan kalau Quran hanya bicara iman. Nah, kesulitan kita ketika pertama kali menerjemahkan iman itu bahasa kitabnya apa? Ini yang menjadi diskusi ijtihad para ulama. Lahirlah kata percaya. Karena percaya itu bahasa kita, bro. Jadi itu bicara masalah pemahaman. Persoalannya, apa itu percaya? Kita tidak bisa percaya. Sebentar Tuhan, percaya itu apa? Bahasa mana itu? Gitu.
Karena hanya satu kata percaya yang ada di semua agama, di semua bahasa. Ayat. Inggris belief. Di Arab ya iman. Jepang ada semua. Lain jeung ramekeun, eueuh. Ti kosewat, eueuh batur. Dijungkir kan false semua tuh. Percaya itu diambil dari bahasa Sanskerta, dari kata pracaya. Pracaya. Artinya satu keyakinan walaupun belum datang cahaya. Apa itu cahaya? Ilmu. Al-ilmu nur. Nah, jadi itu bicara kata dan memang iman itu bertingkat-tingkat. Seperti kita mengajari anak kecil ya percayalah sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak dayanya cuma sebatas itu yang ditanggap. Lamun kalimat sasmi lieureun tah. Kumaha itu maksudnya? Betul? Maka ada perkembangan. Saya kasih gambaran yang bagus ini. Allah menurunkan Adam alaihissalam dari surga itu yang telah diberi pengetahuan dan semua ajakan para nabi terbukti di dalam Al-Quran, bahkan terkodifikasi dengan jelas. Semua nabi dan rasul mengajak kepada iman. Amanah billah, beriman kepada Allah. Maka ada kalimat itu amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi. Kami telah beriman. Sampai ketika Nabi sedang duduk di Madinah, ada orang Arab baru datang, amanna, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah wahai Muhammad, kau belum beriman tapi kamu baru berislam. Kenapa? Imanmu belum masuk ke dalam hati. Jadi semua nabi mengajak kepada iman. Al-Quran pun membimbing kita kepada keimanan. Karena itu tujuan kita diciptakan dengan memberikan cara, jalan, apa bukti jikalau seorang beriman. Bukti seorang yang beriman itu, maka lahirlah syariat Islam yang jumlahnya 5 itu. 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, haji. 5, 4, zakat, puasa. 5, haji. Sambil memberikan gambaran contoh-contoh orang yang mengikuti iman, nah, dan orang yang bertolak dari keimanan, lahirlah di Quran kisah-kisah. Ada orang yang mencapai tahta tapi tidak digandengkan, tidak dihiaskan iman dan ilmu, akhirnya celaka. Siapa? Fir'aun. Ada orang yang mencapai harta pada puncaknya hingga kunci-kuncinya pun tak sanggup digangkat oleh 40 orang dewasa, tapi tidak dihiaskan iman dan ilmu, akhirnya binasa. Siapa? Korun. Ada orang yang mencapai kecerdasan intelektual tapi tidak dihiaskan iman dan ilmu, akhirnya celaka. Siapa itu? Haman. Tapi ada orang yang mencapai tahta, dihiaskan iman dan ilmu, dia menjadi terpuji. Siapa? Daud. Sulaiman. Termasuk bahkan orang yang miskin pun, jika iman dihiaskan dalam jiwa dengan ilmunya, dia menjadi orang yang terhormat padahal miskin lagi jomblo. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang dikagumi sampai sekarang ini oleh orang-orang Kristen. Itu orangnya miskin bro, kere bro itu. Rumah tidak punya, pakaian sejumlah hari, istri tidak punya, anak juga gak ada. Pengikutnya cuma 11 orang, tapi karena iman dan ilmu, naik. Korun, walaupun sampai kepada harta dunia yang begitu puncaknya, sampai emas pun dia kuasai, tapi sepeninggalnya tidak ada orang tua yang menamakan anaknya Korun, walaupun orang Yahudi. Warofa'na laka dzikra. Nah, sehingga lahirlah kata bukti iman itu asyhadu alla ilaha illallah, yang dimaknai aku bersaksi. Lagi-lagi PR pertamanya menerjemahkan syahadat itu apa.
Lainlah kata saksi. Apa saksi itu? Saksi itu bukti, penyaksian, tanda, pengamat. Saksi itu, tugas yang bersaksi itu memperlihatkan hal yang tersembunyi. Nembongkeun perkara nu nyumput. Ada kejadian pembunuhan. Terus polisi mengidentifikasi siapa pelakunya. Pasti yang pertama ditanya korbannya atau siapa tuh? Kagak payah korban lagi. Saksi mata. Waktu kejadian ada orang. Oh iya ada. Bapak punten bang. Waktu semalam ada pembunuhan. Ya bapak lihat. Aku melihat. Gimana? Sebelumnya berkelahi dulu dengan 2 orang pemuda. Pakai motor. Motor apa? Vario. Motor Vario. Warnanya apa? Hitam. Itu. Jam berapa? Itu dia terus. Sehingga yang tadinya polisi tidak tahu siapa pelakunya ditemukan. Si Eta ternyata. Tuh. Saksi itu tugasnya menampakkan Allah yang dia sembah itu tidak tampak. Tapi menjadi tampak. Bahkan dirasakan oleh orang-orang yang belum sampai. Lewat apa? Perbuatan baik. Seorang ayah berbuat baik sampai kebaikannya dirasakan oleh anaknya. Anaknya bertanya, ayah kenapa ayah kau begitu baik? Sementara ayah temanku begitu jahat. Sesungguhnya aku berbuat baik karena diperintah oleh Allah. Inilah ajaran Islam. Oh, karena dia merasa aku bersaksi itu benar. Gitu. Maka syahidah itu maknanya banyak bro. 1, mendengar. Syahidah itu. 2, mengetahui. Yang ketiga, melihat. Yang kelima, hadir. Jadi syahidah itu satu kata mengandung aneka makna. Mengetahui sah. Maka kunaon kudu ngaji, ngarah ningkat pengetahuan tina mendengar jadi melihat. Tina melihat menjadi hadir. Gitu. Bahkan aku saksinya. Gitu. Allah sebaik-baik pemberi rezeki, tah urang saksina. Setelah datang bahwa yang beri makan itu Allah. Ketika datang di kaula, datang ieu Bolusus, Risos, Emper. Dengar teh? Risos kene. Wallahi tak terbesit sedikit pun. Karena dugaan sementara mah kebuli. Dugaan sementara itu hidangan sore ini padang. Ternyata kue sus inilah yang Allah kehendaki. Dan kita tidak bisa memilih selain ridho apa yang Allah anugerahkan. Asli Bu ya, hidangan ini nggak terprediksi, di luar prediksi. Ini hal yang nggak biasa di sini. Benar tak? Piling mah kebuli, gitu. Pak nggak sekali. Gitu. Begitu Pak Yusi ya. Jadi itu masalah bahasa saja. Ya Anda boleh, tapi kalimat Anda sampai ke Ustadz itu menabrak ribuan orang itu yang terlanjur memahami iman itu percaya. Jadi percaya contoh. Bang Oni, apa Anda punya mata? Saat saya datang ke sini, apakah saya pakai jas hujan? Basah? Berarti di sana ada hujan. Apa kau melihatnya? Kehujanan. Kau percaya? Melihat bukti jas hujan yang saya pakai. Tekudu hujanan, tak percaya. Saya percaya Muhammad Rasulullah Allah. Ningali, ente ningali. Naon bukti nak ningali. Nah, gitu. Percaya. Pak Soni percaya orang kehujanan, padahal Pak Soni tengilu hujanan. Di mana nyawana? Motorna baseuh, jas hujanna oge baseuh. Gitu. Tak urang mah percaya, yakin, hakul yakin saya mah Pak Soni. Percanten abdi Pak Bapak kehujanan.
Tapi abdi teu hakul yakin. Nah, datangi lu hujanan abdi mah hakul yakin. Nanya, hujan di mana Pak? Pasteur. Gitu. Mun dieu ngabohong. Da ngabohong na aya nu ngajana urang. Bohong kumaha? Ka itu diktur saya mah. Gitu. Gitu. Itu kalau mantap. Tapi lamun saya ngabohong mah, bohong mending saya nelpon ke pasteur teu hujan. Sanes pasteur benjeunana ngebohong. Tuh. Jelas. Jelas. Jadi prat saya kenal sudah. Melihat cahaya. Nah, melihat walaupun belum jelas. Itu. Maka lahirlah definisi baru iman itu yakin tanpa ragu. Itu hanya definisi saja. Gitu. Karena naon PR pertama itu tanjakan orang tantangan itu mentafsirkan Al-Qur'an eta tantangannya. Contoh, ya. Lamun bicara rukun Islam, kabeh hampir bahasa orsinil. Hiji syahadat bahasa agama, betul? Geus salat can bahasa agama. Geus haji can bahasa agama. Zakat can bahasa agama. Tapi kalau bahasa siam nabet puasa. Bahasa budaya. Termasuk ngaji. Kok kenapa pakai ngaji? Karena bahasa agama nama tolabul ilmi. Kenapa oleh para ulama dulu disebut ngaji? Tolabul ilmi wae. Ada tujuan yang diinginkan. Masih ingat apa itu ngaji? Ngaji. Ayo. Oh, Sorry ya. Sok ngaji tapi itu apa ngaji? Ya Allah. Ya Allah. Ngaji teh dina kata aji. Aji teh bahasa Sangsekerta. Semua bahasa Indonesia yang tinggi-tinggi diambil di peradaban Majapahit. Aji itu artinya kekuatan khusus. Muncul kata ajian. Apa maksudnya kalau kita belajar agama harus terbukti jiwamu menjadi kuat. Gitu. Di bawah sare kuat. Di bawah dahar kuat. Di bawah gawe teu kuat. Salah itu berarti. Gitu kan. Naon cenah ngaji teh? Dina kata kekuatan khusus. Buktikan itu benar nggak? Ternyata saya bersaksi itu benar. Sekian kali, bukan 1-2 kali, berkali-kali, berulang kali. Kegiatan 1 kali, lamun aya ngajian weh. Balik ka imah teh lain capek kalah seger. Sampai dulu saya dituduh ke pemajikan boga nu ngora. Tapi punya istri muda ya. Kenapa? Tiap balik ngaji, tiap balik penting ka imah jam 1 jam 2 cerah wae, ceria wae. Lah emang kudu nipu. Lain sih kan bukan ngora. Pikiran teh awalnya dia mah. Yang membuat orang bahagia itu bukan cuma perempuan. Terlebih insan beriman mana cenah? Kebenaran. Saya bahagia karena hari ini habis dengan kebaikan. Insya Allah itu jadi bakal saya pulang nanti. Eta orang wewe wae. Ini tuh apal. Kalau dah balik kayak macam nyanyian. Nah, emang udah ceri. Betul nggak? Karena kesan dalam pandangan umum lamun balik gawe teh naon? Luh, lah, leh. Capek bunda. Cek majikan, aku juga capek sama. Maka di rumah saya diharamkan ngomong capek, nggak boleh. Naon ngaganggu komunikasi. Nggak boleh capek. Naon sababna dulu Bu pernah bertengkar gara-gara eta. Nih, pangancetan geuna sakedeung lah ieu awak geus nyeri nih kasih capek, aku juga capek sama ngomong. Ya geus pencet atuh cek teh gitu aya capek mah. Pamohon teh rodat ti sering kali ku capek dia asa di rodat cenah Maka diharamkan teu mana ngomong capek. Tulisan nanti kok main ke rumah tuh diharamkan di sini capek dan bosan enggak boleh. Anak-anak tugas kalian apa? Belajar, gak boleh capek, gak boleh bosan. Tugas mama, ngurus rumah, gak boleh capek, gak boleh bosan. Tugas bapak, bekerja, cari duit, gak boleh bosan, gak boleh capek. Ya,
tugasnya ngurus rumah apa ngurus suami Ustaz? Ya sepaket dong. Sepaket aduh. Kalau rumah kan berarti yang ada di situ termasuk. Nggak mesti disebutkan kulkas, cuci, nggak usah. Satu kata mencakup banyak makna. Dari Ibu Rani, Ibu Hani barangkali? Bu Yosi? Nggak ada? Kayak capek nih kelihatannya. Coba, ya. Satu lagi. Nah. Ada tadi karena Ustaz ngomongnya ini ada sebuah hadis yang memang sering dibaca berulang-ulang Ustaz. Tapi kalau menurut saya pribadi tafsirnya jadi begitu rendahnya ikhtiar kita dibandingkan dengan ilmu. Ya. Jadi ada dua orang bersaudara di zaman Rasulullah SAW. Salam. Yang satu biasa datang kepada Nabi SAW untuk menuntut ilmu syiar, sedangkan yang satunya lagi bekerja. Maka orang yang bekerja ini mengeluh pada Nabi SAW tentang saudaranya yang menuntut ilmu. Beliau pun bersabda, bisa jadi kamu diberi rezeki oleh Allah karena sebab ia saudaramu yang menuntut ilmu agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2345. Nah ini dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri rahimahullah. Maksud Rasulullah adalah aku berharap dan aku khawatir engkau diberikan rezeki oleh Allah karena sebab keberkahan saudaramu, bukan karena pekerjaanmu. Maka janganlah engkau mengungkit-ungkit pemberianmu kepada saudaramu. Nah, jadi ketika baca hadis ini membayangkan sekeras apapun ikhtiar dibandingkan yang thalabul ilmi mah asal legit gitu Ustaz. Jadi memang ketika baca ini mungkin agak menenangkan gitu Ustaz. Menenangkan dalam arti kata ada beberapa ulama juga yang bilang lihat aja di Arab mungkin kasetnya juga udah lihat di Arab ketika azan Allahu Akbar pintu tutup semua tutup. Yang dagang juga tutup ya, kalau juga udah berapa pas sholat ditinggalkan semua itu. Tapi kenapa suki? Kurang gawe dari kampung tinggi ya, saya juga ngalamin kemarin lelah sekali Ustaz ikutin partai ini, pleno ini itu. Aduh, tapi udah orang yakin rezekinya bukan karena saya ikutan pleno, ikutan ikutan itu gitu ya. Nah, jadi ketika baca hadis ini tuh inilah yang membuat kenapa harus tetap mempertahankan kajian tiap minggu Ustaz. Karena ini adalah harapan dari semua harapan-harapan yang telah kandas melalui usaha ikhtiar-ikhtiar sebagai saya sebagai manusia Ustaz. Baik. Ustaz. Baiklah. Baiklah. Jadi ada rumus dalam kehidupan yang dulu ditanamkan oleh guru saya. Sinyo mun maneh hayang ilmu, maneh kudu ngaji. Mun maneh hayang berkah hirup, maneh kudu bakti. Hendaklah ilmu dan berkah itu kau dapatkan kedua-duanya. Ngaji, jalankan dengan sungguh-sungguh, sekolah tamatkan, sambil kau cari kesempatan untuk bakti. Satu di antara objeknya itu orang tuamu. Alhamdulillah seingat saya berupaya menghiaskan hidup dengan bakti sampai wafatnya, termasuk selama saya punya guru, saya selalu di tangan kanan guru-guru itu. Nah, contoh, siapa yang diangkat derajat jalur bakti? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu yang bakti kepada Musa, menemani perjalanan bermil-mil untuk bertemu seorang Khidir. Hingga Yusha bin Nun diangkat menjadi nabi. Macam Nabi Ustaz? Yusha bin Nun. Jadi Nabi Musa, Yusha bin Nun, Harun. Nah, cuma itu nabi yang tidak wajib dipercaya. Nah, ada lagi yang bakti dan ditinggikan, siapa? Maryam. Bakti kepada Zakaria. Mengabdi di Al-Aqsa, diangkat besar. Lahirlah anak yang berilmu, Isa alaihissalam. Gitu. Termasuk Nabi Yahya, bakti sama bapaknya. Jadi lain ngaji, bakti. Maka di pesantren bakti itu dikenal. Yang tak dikenal di sekolah.
Dan saya melihat, mohon maaf, teman-teman kaula itu jenisnya jenis pengabdi. Kunaon? Saya terus terang merasa terlalu dimuliakan di sini. Allah. Kela saya larat. Kela. Bahasa ngomong Kakang Rama mah kayak gitu. Ya. Kang Rama namang di jelma-jelma sinting gitu. Iya, orang-orangnya dulu kurang ajar. Karena setelah gue ngaji jadi apa? Contoh, numikna gak main-main. Hanya di sini ngaji walaupun sederhana tapi fasilitasnya luar biasa, bro. Nggak mau coba lihat TSM. Nggak ada, bro. Kecuali itu orang majelis-majelis besar yang punya tujuan konten. Nggak ada, bro. Hidangan nggak main-main. Hidangan standar gorengan, Mang. Gorengan standar. Kalau nggak percaya, kalau udah ngaji saya di mana sok tutur kan, kadang nggak ada apa-apa, bro. Kadang kopi gitu, ya mau kopi nanyaan, hidangan nanyaan, gitu. Termasuk yang operator lagi segala rekaman, Pak. Ini luar biasa, bro. Asli, nah. Dengan operator artis preman pensiun, Pak, ini nggak main-main ini. Tinggal niatkan karena Allah dibayar kok Allah. Jadi lamun orang sakira-kira udah ilmu hese, asa bodoh wae. Berarti lain pencari ilmu orang teh, bukan orang berilmu. Jadi pengabdi, da mau ngabdi terkabe. Allahu Akbar. Dua anak-anak itu. Kopi dari gua, kopi nih, penting lo ya kopi. Dikit satu lagi. Naon hadis Nabi itu yang menggembirakan sahabat Nabi yang lemah apa tuh? Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang kelak akan dibangkitkan sesuai dengan yang dia cintai. Kalau kita merasa sulit mengajar ilmu, berupayalah cintailah ulama. Maka kau akan dibangkitkan dengan ulama. Kalau kita mengejar kesolehan sulit luar biasa, cintailah orang-orang soleh. Kalau kita sulit mendapatkan kanjeng Nabi, minimal cintailah Nabi. Apa upayanya? Bersolawat. Mata ayat salawatan dengan jenengan menanamkan agar ada kecintaan kepada Nabi, diharapkan eta jadi sebab yang mengakibatkan kita dibangkitkan dengan kanjeng Nabi. Gitu. Lamun orang hese apa Quran, cintailah orang yang apa Quran. Dibangkitkan. Maka tadi orang yang bekerja itu bisa lebih mulia daripada yang belajar tadi adiknya. Karena dia tidak sekedar berbakti, dia menghidupi orang yang sebab dia berilmu. Jadi itu kolot orang. Sok, semua orang tua kita gak sehebat kita. Cok, tinggalin. Dari level sekolah saja. Babe saya SMP. Indung saya SD. Saya sarjana. Plek. Ustaz sarjana? Sarjana. Ngan mislet jadi sarjono. Ketika saya dianugerahkan sarjana, saya punya ambisi anak saya minimal S2. Kunaon sababnya? Anak itu harus lebih bagus di bapaknya. Sebut istilah man behind the gun. Gitu. Ketika satu saat nanti anak kita kan jadi orang hebat, orang ini, orang itu, dia tanya, apa siapa di balik ini yang membuat kamu hebat? Bapakku. Itu. Ternyata bapaknya hebat juga, tak eta, dari nasab teh ya. Itu hikmah di antara kita belajar, dan itu akan diberi oleh Allah. Saya menyaksikan teman-teman saya, mang, nah hanya saya orang berusaha ngaji konsisten, budak orang gira robah kabeh, nyadarin kemana ku Allah. Naon eta keberkahan ilmu. Itu, mang hanya usaha orang jadi baju kieunya, kunaonnya berkah, bro. Ziyadatul khair bertambah-tambah. Tapi lamun ninggalkeun ilmu tong salah nu asana loba jadi leungit. Maka orang tanya, soalnya anggeun ya Allah, sing barokah. Naon hayang datang rezeki ngadadak atau hayang leungit rezeki ngadadak? Ayo. Yang datang rezeki ngadadak. Kemarin siapa cerita Epin ya, Mang Epin ya? Cerita kan Epin kan? Dalam waktu tertentu saya punya rumah 3, mobil 3, istri 2. Habis semuanya. Termasuk istri lagi. Termasuk istri saya. Kenapa? Meninggalkan ilmu. Dan punya lalu hilang itu rasanya sakit. Mending kena boga-boga mau nyeri itu udah teman boga. Nyeri kunaon maneh. Eta kalengitan maneh mah. Maka saya punya prinsip, Bu. Bersusah-susahlah terdahulu, insya Allah nanti terbiasa susah.
Gitu pasti. Ayo berkah nanti. Bahkan apa bukti satu diantaranya? Guru-guru saya yang dulu saya sering layani gitunya, sering datang lewat mimpi. Pertahankeun nyo, pertahankeun ulah kagoda. Perjaga nu wajib-wajib. Sok jaga anak kewajiban. Gadangan sakit tuh kewajiban maneh mah. Maneh teu ditanggus negara. Negara kacau mau ditanya mana itu urusan, lain anu diamanahan maneh mah. Ini kisah. Maka jadi aku bersaksi. Gitu Pak Yusuf. Jelas. Jelas. Jadi mun hayang ilmu kudu ngaji. Mun hayang berkah kudu ngabdi jeung bakti. Hayang duarana ngaji jeung bakti berarti. Sok banyak orang berilmu ku teu bakti naon disombong. Nyesatkeun batur, ngabdikeun batur. Dan seterusnya. Dakwah itu menjadikan orang kafir masuk Islam, bukan mengkafir-kafirkan sudah Islam. Nah, aku juga kosong ini. Hah? Uma? Jadi kita mau kafe-kafekan Islam. Sorry ya. Kan bahagia keringan ya. Dia aku sorry ya ketawa kan gitu. Tadi kedah di eta di itu tuh di Haji Maya satu jeung teman kantor orang ngomong sorry ya gitu ya. Pada orang doa apa yuk sate doma wae gitu. Iya Pak Sofian ini sate sapa ayam atuh entot. Iya sorry ya gitu. Paingan cenah pamajikan dina wae sate doma wae. Lain mun aya doma nang kudu ayam, lebih gede doma mah sing ayam leutik. Sorry ya gitu. Ayo coba dari itu Bang Dery. Belum ada Ustaz. Ya, Bang Sony. Woi, Sony mau siapa pertanyaannya? Satu skripsi. Hari ibadah. Sugan teh Bang Seto. Parakta. Bang Fakri, Piri. Pak Kades beliau. sedikit lah. Siap. Agak melenceng dari tema Pak Ustaz. Ya, apa-apa. Masih ayam kanikmah di kayak saya. Jikalau berbuat mal, Apa? berbuat mal, Ya. kan kalau seperti puasa mah kan bisa apa ya namanya teh satu puasa tapi bisa 2 atau 3 misalkan puasa Senin Kamis gitu kan. Senin Kamis teh aya di tengah bulan puasa Daud teh Pak naon gimana tuh Pak? Yaumul Bid. Nah, biasa dapatnya 2 nana. Ya. Nah, kalau manusia atau saya sendiri mah hitung-hitungan ya kalau wakil ya kalau itu hitung-hitung lah ya model Lailatul Qadar ya kan udah pahalanya gede. Yang itu mah kan udah jelas ada keterangannya Pak Ustaz. Ya. Tapi misalkan kalau selain puasa itu atau ibadah bukan puasa seperti sedekah lah. Ya. Sedekah. Misalkan sedekah saya teh kayak sedekah ya saya mau memberi ini sekarang teh misalkan mau sedekah. Tapi saya teh sebelum hayang untung saya teh berikut punya kado puasa nih karena sesuatu hal sehingga saya harus bayar fidyah lah katakanlah sah bayar fidyah maka sodako itu teh saya dibawa kaparkeun niat teh sodako ongko fidyah ongko gitu. Nah begitu Pak Mengrugi lah Ya. dagang wae Ya, boleh masalah. Ada yang boleh, ada yang tidak, Bro. Seperti contoh, memang agama mengajari begitu. Seperti umroh bulan Ramadan, pahalanya seperti Haji. haji. Nah,
Tapi kalau yang namanya kodo puasa mah teu bisa disangopet daun jeung Senin Kamis. Terus zakat teu bisa gitu di jeung sedekah yang enggak bisa ada aturannya. Aya nu bisa dikolaborasi, aya nu teu bisa. Sunah wajib atau tiasa? Ya enggak bisa. Tapi kalau kita perhitungkan boleh, itu perkembangan iman. Tapi kalau yakin dengan Allah enggak usah perhitungkan, itu akan jalan otomatis. Kenapa? Karena itu sudah di Allah, bro. Falahum ajrun ghairu mamnun, falahum ajrun kabir, ada ajrun karim. Itu pasti. Contohnya, ya. Saya menjadi saksi atas benarnya firman Allah dan dibalas banyak itu. Hadis qudsi kieu. Jika engkau menyebut nama aku di satu orang, depan satu orang, kalimatnya kan kalimat awamna, maka akan kusebut engkau di banyak orang. Kalau kamu menyebut nama aku di depan banyak orang, akan kusebut namamu di majelis yang lebih banyak lagi, bahkan para malaikat. Nah, selama ibu saya hidup, saya berupaya menyayanginya, membersamainya sampai dia wafat. Sepeninggal beliau wafat, sampai saat ini loba nini dunia ka saya. Ini sampai nelpon. Pamajikan serka cie naon si emak ieu mah teh. Pak Ustad gitu, punten gitu. Tos tuang teu acan, atos Bu, atos alhamdulillah. Manawi Pak Ustad resep lauk, ieu di abi si bapak kamari mancing, aya paes lauk ye gitu. Bade kintunkeun di online-keun atau bade hadieu. Bade silaturahmi ke abi kadinya Bu. Berang nelpon deui Pak Ustad mah. Ai urang pikir-pikir. Cek pamajikan pik kunaon? Papi rasa penggemar teh nini we. Siga nama balasan di Allah da baheula urang nyaka indung urang ketika dia sampai di masa nenek-nenek. Urang berupanya ka dari babeh dengan maotna ayeuna loba aki-aki nganggap urang anak. Dibalas juga oge. Itu sampai cek pamajikan aya seorang ibu orang Bandung sampai meninggal dunia. Ini. Sebelum meninggal anak nelpon, Ustaz punten izin. Ieu pun ibu pun biang. Hoyong video call sama Pak Ustaz bios. Mangga. Make ieu tos urang. Ibu udah mah. Bisa ngomong da ke ieu. Gitu pemajikan aya si Bapi, si ibu gitu. Beres langsung besoknya meninggal. Pemajikan seserian, pi lamun si ibu eta ngomong mah, Ustaz aku mencintaimu ngan teu pok. Ai kanu kitu didukung cinta geus nini mah kanu ngora pabeulit gitu cinta. Nah, saya nggak fokus ke sana. Inilah janji Allah. Itu. Jelas bro? Ada balasan itu. Maka illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairum maka bagi mereka pahala yang tidak terbatas. Padahal kamu hanya satu kali dibalas berulang kali dan berkali-kali. Itu. Ngan urang teu nyadar. Sampai ada ayat wa asa angkatlu saya wa khairul laku. Ada kala kau menganggap baik sesuatu padahal itu buruk bagimu. Gitulah Pak ya. Jadi depan pada ngaji, menang tuh besok terakhir, menang. Kemana Pak Wok? Kakak ular naon? Di saya hiji ngaji. Nu kadua silaturahmi. Katilu ngejo, bangga silaturahmi tuh. Itu karena ngaji teu ngejo, lapang. Ngejo teu ngaji, sasar teu ngejo teu ngaji, bodar. Jelas, bro? Jelas. Jadi. Entah mungkin Terkait masih sengklek, Bos. Sengklek. Ini saya mau minta pendapat. Prioritas mana nih? Bersedekah. Padahal saya teh loba cicilan, Pak Ustaz. Ya. Tapi bersedekah hayang. Kan? Cicilan saya teh misal saya ayah. Cicilan motor. Pokoknya intinya cicilan gitu masih punya ini saya teh, tapi saya teh pengen bersedekah. Oke. Kan kewajiban mah tetap ada kabang SAT, kabang mana kita tetap hutang namanya Pak Ustaz, bener tak? Nah kalau kondisi seperti itu gimana tas sikap yang paling baik
Muka hutang gitu. Gampang. Salah tuh muka hutang. Jadi saya dari tadi mendengar Anda sedekah. Sedekah itu apa? Modal teh. Naon sedekah teh? Son itu son. Kulna infak. Sedekah itu. Infak warta. Jadi mun infak kudu make huruf fa, infak tong infak, mun infak mah iuran paksa. Sedekah itu dikata sidqun. Sidqun itu pembenaran iman. Jadi sidqun itu tidak mesti dengan uang. Maka tasbihmu adalah sedekah. Senyummu adalah sedekah. Bahkan sedekah yang tidak usah pakai duit itu senyum, bro. Karena senyum itu pertanda orang yang beriman itu. Maka Nabi selalu tersenyum. Karena senyum itu mengisahkan jiwanya lapang. Lapang itu pertanda jiwanya sama Tuhan. Kenapa? Karena iman. Begitu. Nah, jadi kalau ada cicilan kewajiban itu terus sedekah, emang saya mau tanya cicilan berapa, mau sedekahnya emang berapa? Misalkan mobil goceng, motor 1.000. Udah sedekah, emang duitnya sabaraha. Lamun 100.000 kan itu kan dia agak sedekah weh. Tapi baiknya kewajiban kita penuhi, sedekah dijalankan, bisa. Gitu. Orang maya cicilan misalkan datang ke bankna itu bisa parkir pan merek sedekah. Itu termasuk ketika motor cicilan bayar sedekah bisa. Sedekah itu kan tidak ada batasnya gitu. Lebih baik besar tapi ikhlas dibanding kecil tapi tidak ikhlas. Gitu. Gitu Pak Wok. Jadi masa kira-kira tabus sedekah we. Sebagian kalimat ada wa mimma razaqnahum yunfikun, dan infakkanlah sebagian rezeki yang kami anugerahkan. Berarti sebagian bisa 50% ya? Bisa. Gitu. Bahkan nggak ada yang semuanya. Kenapa? Karena nafasmu nggak bisa disedekahkan. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada semoga cukup, pada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi